Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan survei tahun 2011, diperkirakan penduduk Indonesia berjumlah 237.424.363 orang. Dari awal kemerdekaan hingga sekarang, banyak kasus korupsi menyertai kita. Dari zaman reformasi, kasus korupsi mulai tersebar ke publik. Mulai dari kasus Senturi, kasus Nazarudin, kasus Gayus Tambunan, sampai kasus Ratu Atut Kosia. Mayoritas masyarakat setuju kalau pemerintah kurang memiliki kesadaran terhadap hukum. Namun, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita sendiri sudah memiliki kesadaran terhadap hukum? Contoh sederhana, apakah kita taat pada hukum adalah ini. Di Indonesia, banyak pengendara kendaraan bermotor. Jika pengendara melakukan pelanggaran, tentunya pihak berwajib atau polisi akan menilangnya. Tentu dalam penilangan ada prosedur-prosedurnya. Menurut sumber Samsat dan kepolisian, inilah prosedurnya. Pertama, kenali petugas. Lihat nama dan pangkatnya. Mereka mempunyai kewajiban untuk menunjukkan tanda pengenalnya. Nama dan pangkatnya penting untuk diingat jika polisi bertindak di luar prosedur. Jangan hentikan kendaraan jika ada preman berpakaian polisi mengaku sebagai polantas. Kedua, pahami kesalahan Anda. Tanyakan apa kesalahan Anda, pasal berapa yang dilanggar, dan berapa dendanya. Sebagai pembimbing masyarakat, polisi harus menjelaskan itu semua agar kesalahan tersebut tidak diulang kembali. Alasan dan denda harus sesuai hukum yang berlaku. Ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. Pengendara selayaknya mengecek tuduhan pelanggaran polisi tersebut benar atau tidak. Jika polisi melarang Anda belok kiri karena ada tandanya, pastikan tanda itu benar-benar ada. Keempat, jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK, kecuali kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana, pelanggaran yang menyebabkan kematian, pengemudi tidak dapat menunjukkan STNK atau SIM. Utamakan SIM sebagai surat yang ditahan Polantas. Kelima, terima atau tolak tuduhan. Jika Anda menerima tuduhan, Anda harus membayar denda ke bank atau ATM. Anda akan diberi surat tilang berwarna biru. Tanda tanganilah surat bukti pelanggaran berlalu lintas itu. Di baliknya, terdapat bukti penyerahan surat atau kendaraan yang dititipkan. Surat atau kendaraan yang ditahan dapat diambil jika menunjukkan bukti pembayaran denda. Jika Anda menolak tuduhan, katakan keberatan Anda dengan sopan. Anda akan diberi surat bukti pelanggaran berlalu lintas berwarna merah sebagai undangan Anda untuk mengikuti sidang. Penentuan hari sidang memerlukan waktu 5-12 hari. Barang sitaan baru dapat dikembalikan kepada pelanggar setelah ada keputusan hakim. Kelihatannya panjang dan sulit. Secara ringkas, Anda ditilang, lalu pilih surat biru atau merah. Biru untuk menerima tuduhan, membayar ke bank atau ATM lalu mengambil surat atau kendaraan yang disita. Merah untuk menolak tuduhan dan mengikuti sidang. Setelah sidang, surat kendaraan yang disita boleh diambil. Dari sini saja prosedurnya sudah panjang dan rumit seperti itu. Saya jadi penasaran, apakah masyarakat Indonesia benar-benar mengikuti prosedur itu? Jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan ke beberapa orang terkait tentang prosedur apabila terkena tilang. Inilah pertanyaannya. Apakah Bapak atau Ibu pernah ditilang? Kalau pernah, bagaimana ceritanya? Apakah Bapak atau Ibu mengetahui prosedur penilangan yang resmi? Dan disinilah bagian yang menarik. Mayoritas masyarakat Indonesia hanya mengetahui jika kena tilang akan diberikan surat berwarna merah, tidak diberi pilihan surat berwarna biru. Entah polisinya tidak memberi tahu tentang ini atau entahlah. Dan yang terakhir, jika Bapak atau Ibu tertilang lagi, apakah Bapak atau Ibu akan mengikuti prosedur tersebut atau melalui cara damai?
Sekarang sampai sini mungkin ada yang berpikir, ayolah Bung, apa hubungannya korupsi dengan ditilang? Kita kembali ke awal. Mayoritas masyarakat Indonesia setuju kalau pemerintah kurang memiliki kesadaran terhadap hukum. Namun, apakah kita sendiri sudah sadar? Salah satu indikatornya adalah orang tersebut mau menerima hukuman jika ia melanggar peraturan. Prosedur-prosedur di atas merupakan hukuman karena orang tersebut telah melanggar peraturan lalu lintas. Jika orang-orang lebih memilih untuk mengajak damai daripada mengikuti prosedur tersebut, maka orang tersebut sudah tidak sadar kepada hukum. Mungkin ada lagi yang berpikir, ayolah Bung, penegak hukumnya saja begitu, kita yang diatur mereka saja masa harus nurut? Untuk penonton yang masih muda, kalian adalah calon pemimpin bangsa ini. Kalau masih calon saja sudah tidak mentaati hukum yang ada, bagaimana nantinya kalau kamu sudah memimpin bangsa ini? Makin kacau nanti. Untuk penonton yang tua, kalian adalah pendidik calon pemimpin bangsa. Tanamkanlah sikap mentaati hukum pada anak kalian atau orang muda sekitar agar menjadi generasi yang mentaati hukum. Dan sekian dari video ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua.